Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus ajaib. Yesus Mari kita ajaib. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya memastikan kedatangan sidang jemaat GBDI Perwira yang bisa datang di tempat ini, di rumah Tuhan, baik pun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita sehati, kita bertujuan datang ke rumah Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Dan selain itu kita berharap di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini, sepulangnya dari rumah Tuhan atau kita beribadah kepada Tuhan, saya percaya kita pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Pulang dari rumah Tuhan, pulang sesudah kita yaitu mendengarkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya untuk hari-hari ke depan, biarpun ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya firman Tuhan menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi dengan sendirian. Tuhan setia. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Baik, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang masih 2 poin lagi yang harus kita selesaikan. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu pada awal bulan Oktober saya menyampaikan firman Tuhan yaitu tetap teguh dan tidak tergoncangkan dalam melayani Tuhan. Mari kita akan lihat kembali Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-23. Di sana ada beberapa poin yang kita bahas. 2 minggu yang lalu sudah 2 poin. Dan kita berharap hari ini bisa diselesaikan, ya. Kolose pasal 1 ayat 23. Mari kita sama-sama bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini, dan ayat ini kita akan baca sekali lagi bersama-sama. Semua sudah dapat katakan amin? Amin. Ya, baik. 1, 2, 3, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang hidup ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap teguh dan tidak tergoncangkan dalam melayani Tuhan. Poin pertama, ada 4 poin yang sangat penting yang harus kita pelajari agar kita tetap teguh dan tidak tergoncangkan dalam melayani Tuhan. Poin pertama, masih ingat? Lupa. Kamu harus bertekun. Itu ada kan? Kamu harus bertekun dalam iman. Itu poin pertama. Poin kedua, tetap teguh, ya. Yaitu ada di sana jelas dikatakan tetap teguh. Dan kita akan masuk dalam yaitu poin yang ketiga, dan tak tergoncangkan. Mari kita lihat dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ketiga.
Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat ini. Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Katakan amin. Amen. Ya, 1, 2, 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akal orang benar tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Ya, percaya katakan amin. Sekali lagi. Ya. Jadi poin yang ketiga itu tidak tergoncangkan. Jelas dikatakan di dalam Amsal 12 ayatnya yang ketiga, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan. Nah saudara, ini ayat ini meyakinkan kepada kita semua bahwa sudah jelas kalau orang yang datang ke rumah Tuhan, orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan kefasikan, artinya dengan tidak tulus kepada Tuhan. Ternyata kita lihat di sini banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan pura-pura. Nah, ini yang bahaya, saudara. Karakter seperti ini itu tidak akan lama, saudara. Bagaikan apa, Pak Senduri? Bagaikan lalang bertumbuh di tengah-tengah gandum. Maunya pengusaha, maunya pekerja, maunya orang yang mengerjakan, lalang ini sebaiknya dicabut saja. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan. Biarkan mereka bertumbuh bersama-sama. Siapa yang akan bertahan, saudara? Dan secara real, secara nyata bahwa orang fasik itu tidak akan bertahan berada di tengah lingkungan orang-orang benar. Firman Tuhan ini sangat berkesan buat kita, dan saya berharap ini menjadi rema buat kita semua. Artinya saudara, dalam hidup ini kalau ada kebenaran firman Tuhan, orang mau berkata apa, orang mau ngejek seperti apa, kita tidak akan tergoncangkan iman kita. Orang jahat dengan kita tidak akan membalas dengan kejahatan. Ya, itu firman Tuhan, saudara. Ada banyak ejekan yang sedang kita alami, ada banyak tantangan yang akan menggoncangkan iman kita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya, iman kita tidak akan tergoncangkan. Yang percaya tepuk tangan sekali. Haleluya, iman kita tidak akan tergoncangkan karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tema ini membuat kami sekeluarga untuk lebih kuat dalam Tuhan. Untuk lebih kuat dalam Tuhan. Karena terasa sekali goncangan-goncangan yang menerpa perjalanan iman kita. Terasa sekali gelombang yang mencoba datang begitu besar untuk menenggelamkan perahu pelayanan kita. Tetapi bersyukur sampai hari ini kita boleh sehat, saudara. Kita boleh kuat, saudara, dalam kita melayani Tuhan. Saya sebagai gembala, saya sebagai penanggung jawab jemaat yang Tuhan percayakan, jemaat juga, ya, saya percaya berkeinginan untuk bertambah-tambah jiwa. Amin. Tapi doa kita juga itu masuk akal juga, saudara. Amin. Harus sesuai dengan kapasitas kita juga. Bukan berarti tidak ada pertumbuhan jemaat Kibin Perwira. Amin.
Pak Sanuri, saya mau tanya. Kalau kita berdoa, Tuhan kirimkan, gak usah banyak-banyak, 500 orang, 500 jiwa. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya. Di mana tempatnya? Tuhan bilang kan, kamu belum ada gereja kok minta jiwa, kan aneh saudara ya. Tetapi kita berdoa, Tuhan, tidak henti-hentinya kita berdoa supaya Tuhan kasih tempat yang permanen. Artinya tempat ini, kalau memang ini rencana Tuhan, saya percaya Tuhan akan lindungi kita dan tempat ini akan direnovasi habis, saudara. Nah itu baru Tuhan akan dengar. Dan kalau kiri kanan itu sudah nggak ada kusak-kusuk kisi-kisi, saya percaya doa kita untuk berikutnya Tuhan pasti akan kirim jiwa. Mana tahu Tuhan akan pindahkan kita di mall yang mana yang besar. Nah itu baru kita teriak, jumpa Tuhan, kirimkan di barco jiwa Tuhan. Oh, spontanitas saudara, amin. Siapa yang berkhotbah, Pak Denny? Satu kali khotbah berapa jiwa? 3.000 jiwa. Siapa Pak Denny? Di Alkitab? Petrus. Nah, siapa putih ya? Lali. Petrus. Ya, lanjut juga. Petrus. Yang khotbah sekali khotbah 3.000 jiwa. Siapa? Petrus ya, beraku banget. Itu akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Yang penting kita sudah dipersiapkan tempat di mana kita akan menampung jiwa-jiwa itu. Amin. Amin. Yang penting sekarang ini adalah kita tidak akan tergoncangkan, itu poin yang ketiga. Lagi saya bacakan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Matius pasal 26 ayat 23. Mari kita lihat bersama-sama. Matius pasal 26 ayatnya, maksud saya ayat yang 31. Baik, Matius pasal 26. Ya. Ya, 26 tadi ya. Ya, ayat 31. Sama-sama lagi kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan goncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Haleluya. Kalau kita baca seterusnya di dalam ayat ini, ya, ayat yang tertarik sekali ayat 36. Coba kita baca di situ. Jawaban dari ayat 31 tadi. 1, 2, 3. Ya. Kata Petrus kepadanya. Ayat 35. Ya, 35 ya. Ya, 35. 1, 2, 3 ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Haleluya. Ini iman yang kelihatannya luar biasa. Yesus adalah gembala yang terbaik. Yesus adalah gembala yang agung. Yesus adalah segala-galanya buat muridnya yang selama ini dinikmati, saudara. Dan satu kali Yesus harus berkata, imanmu akan tergoncangkan. Tapi Petrus berkata, ayat ini seolah-olah yaitu memberikan satu masa depan yang luar biasa. Ya, tapi ternyata PHP. Apa tuh PHP? Iya, permata hijau permai. Ya. Jangan ingat jadi permata lagi ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudara-saudara, kita lihat di sini, ini
satu kenyataan, dan ini memang iman yang luar biasa, saudara. Tapi Yesus akan lihat, Yesus akan membuktikan ucapan dari Petrus dan murid-murid yang lainnya. Mereka siap mati bersama Tuhan. Apa yang Tuhan alami, penderitaan yang Tuhan Yesus akan hadapi, mereka siap juga. Saya siap mati. Ya, haleluya. Tapi begitu Yesus mulai masuk ke dalam ranah penderitaan, ya, Yesus sudah masuk ke dalam penderitaan yang lebih dahsyat lagi. Dan waktu detik-detik Yesus akan disalibkan, ada seorang gadis kecil. Hei, Om, kamu juga muridnya dia. Oh, no, aku gak kenal dia. Siapa yang berkata demikian? Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Haleluya. Saudara-saudara, iman memang boleh siap bertumbuh. Iman bisa bertumbuh terus, tapi saudara, dalam sisi lain kita harus menyikapi, harus menyadari, kita harus memahami benar-benar hidup ini tanpa Tuhan memang tidak terasa apa-apa. Ya. Hidup ini tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pengiran Tuhan, haleluya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saya begitu dikagetkan, saudara, haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya, seorang hamba Tuhan yang terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya. Waktu dalam perjalanan nggak tahu dari mana mobil ini ngebut sekali, dan ternyata langsung dikejar dengan polisi. Ketangkap. Polisi kalau lihat kendaraan ngebut itu curiga, berhenti dulu. Haleluya. Ternyata waktu diperiksa-periksa ada narkoba. Saya sempat, itu bukan rekayasa, tetapi itu memang nyata hari-hari. Ya, kita berdoa supaya Tuhan tolong dengan peristiwa ini, hamba Tuhan akan lebih berhati-hati. Mungkin itu keteledoran, atau mungkin juga orang bisa sengaja memasukkan kita tidak tahu. Itu keputusan dari hakim, saudara. Dan kita berdoa biar semua itu boleh menjadi satu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, bukan hanya pendeta tetapi anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Bergaul itu harus sangat berhati-hati. Amin. Bergaul dengan siapapun itu dengan sangat hati-hati. Jangan dilihat dia kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya serigala. Ya, ada malaikat, ya, berbaju iblis berbulu domba. Kelihatannya terang, kelihatannya baik, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan, oh siapa bilang boleh, silakan, nggak masalah. Teman-teman saya hampir 60% Pak Haji kok. Di HP saya cuma Haji Rejon, Haji ini, Haji Eka, semua Pak Haji. Dan semua baik, tapi kita harus sangat berhati-hati. Ada preman juga yang ada di HP saya, ya, orang Betawi asli. Tapi saya akan coba membawakan diri ini, benar-benar kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak terang yang siap menerangi mereka yang selama ini mereka hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya pada poin yang ketiga ini adalah kita harus, yaitu mempunyai iman yang tak tergoncangkan. Haleluya. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu yang dikatakan tadi, ya. Coba kita lihat lagi dalam Kolose tadi. Kolose pasalnya yang pertama ayat 23 tadi, dan yang
Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu saya tempatkan dalam poin yang keempat. Mengapa kita menerima ini? Agar iman kita, agar posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mencoba kita akan digeser, jangan mau kita digeser dari pengharapan Injil. Karena kita percaya di dalam Injil adalah mengandung ada muatan beribu-ribu janji Tuhan. Amin. Banyak sekali janji Tuhan. Manusia hanya baru 3 kali janji, udah lupa apa yang dijanjikan. Tapi coba saudara pahami, saudara renungkan, ayati firman Tuhan, sekian banyak janji Tuhan. Adakah yang meleset sampai hari ini? Tidak. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekian banyak janji Tuhan yang diucapkan dalam firman Tuhan, dalam Injil, itu tidak pernah meleset. Artinya apa yang diucapkan itu digenapi oleh Tuhan. Kadang-kala kita dalam mara bahaya. Hidup ini setiap hari selangkah dengan maut. Tapi haleluya, sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang membuat kita jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang mencoba masuk dalam hidup kita. Saya percaya ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengar, apalagi hari-hari ini semakin canggih, kita boleh dengar pekabaran Injil dari sana sini sudah nggak salah, itu silakan welcome saja. Tetapi mari Injil yang sebenarnya inilah yang membuat kita harus memahami di mana Tuhan percayakan kita bertumbuh. Disitulah kita mari bersama-sama bertumbuh untuk terus kejar iman kita sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Iman kita tidak kanak-kanak lagi. Iman kita tidak akan dinina-bubukkan dengan pengharapan palsu. PHP, pengharapan palsu. Ayo anak-anak muda, yang cowok-cowok, amin. Jangan suka PHP, haleluya. Kasihlah harapan yang seperti yang Yesus sampaikan. Kalau bilang I love you yang benar sudah ya, amin. Jangan I love you, ya tatonya 1 hari 2 hari udah berubah. You-nya kemana? I-nya kemana? Gitu ya. Ya, tapi di sini tidak ada. Amen. Di sini tidak ada. Ya, tidak ada perbedaan maksudnya. Haleluya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, pengharapan itu pasti nyata dalam hidup kita. Kata jangan mau digeser itu dalam bahasa Inggris to move, ya, artinya memindahkan, ya, pindah, to move. Nah, ini sangat jelas sekali. Bergerak sedikit pun, ya, nggak boleh, saudara. Haleluya. Nah, beda dengan to shift, ya. Nah, seperti orang kerja lembur, shift, ya, ada shift-shiftan. Nah, itu yang dibilang shift, to shift artinya Pak Denny ya, begitu Pak Denny ya. Nanti Pak Denny bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu shiftnya, shift siang. Baru to shift lagi yang kedua, jam 4 sore sampai jam 11 atau jam 12. Ada 3 shift. Jam 1 atau jam 12 sampai jam 8 pagi. Nah, begitu saudara. Nah, tinggal pilih. Biasanya kalau ada jam-jam yang di luar tanggung jawab yang pekerjaan, itu berarti dihitung lembur, gitu ya. Dihitung lembur. Saya tahu itu karena saya sempat waktu melayani di Palembang itu pernah sambil mengajar di SMP. Mata pelajaran saya
saya kerjakan 6 jam. Nah, tiba-tiba ada guru yang berhalangan. Jadi saya sebagai cadangan. Jam ini tetap berjalan. Nah, saya kerjakan juga di jam yang lain. Kebetulan ruangan hanya bersebelahan. Jadi tidak sana. Gimana anak-anak? Udah siap sudah Pak? Di sini anak-anak gimana sudah Pak? Ya yang sebelah dihitung lembur. Ya. Jadi wah itu waktu itu gaji 700 itu wah udah luar biasa. Ibu gembala yang mana? Nah ini gaji saya sebulan ini, banyak sekali. Begitu sih ya, usip saudara ya. Artinya pergantian kerja, pergantian regu kerja, begitu saudara. Mari kita lihat dalam ayat yang terakhir, Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Saya undang semua bangkit berdiri dan ayat ini kita akan baca bersama-sama sebagai ayat terakhir, sebagai ayat penutup buat tema kita. Ya, haleluya. Tema kita, tetaplah teguh dan tidak tergoncangkan dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Ya. Janganlah hendak janji Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.